Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam salafatul muqarrabin. Husnul mu'allif hadza kitab Syekh Nawawi ad-Dimashqi. Maka sallallahu mahadina aski amalang talam bihasan. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Masyaallah bismillahirrahmanirrahim. Iya kana Allah ya kana Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-20. Babul hissi, bab tentang mendorong alat tasabuti untuk mencari kepastian. Bimain dalam barang yahki yang cerita sopal insanu manusa. Wan nahyi lan larangan anitahdisi saking menceritakan bikulima lan semua segala sesuatu sami'a yang mendengar sapa seseorang di dalam yadunna nalikane tidak bisa memastikan sihat tahu ing kesohihannya masami'ah. Bab ini menjelaskan tentang kalau kita mendapat berita, satu, kita diperintahkan untuk mencari kepastian kebenaran berita. Jadi yang sering saya sampaikan, jangan mudah nge-share berita sebelum dicarikan kepastian benarnya dan tidaknya. Jadi setiap informasi, sekarang kan informasi itu kan cepat banget. Kalau kita membuat Twitter, itu luar biasa. 1 jam itu bisa ribuan. Sehingga informasi kayak sampah, kayak saking banyaknya dan melimpah. Setiap informasi yang akan kita jadikan pegangan, maka kita di kajian ini diajari apapun informasi yang akan kita jadikan pegangan atau apapun itu harus dipastikan kebenarannya. Tidak boleh informasi yang belum jelas kemudian dipercaya, apalagi di-share. Itu satu. Yang kedua, wanahyi anitahdisi. Nah, kalau yang pertama itu mengajarkan bahwa kita harus mencari kepastian tentang berita yang kita terima, benar atau tidak. Yang kedua adalah larangan untuk nge-share berita yang kita terima sebelum dipastikan kebenarannya. Jadi jangan mudah nge-share informasi. Saya kan dengan WA, dengan banyak sarana komunikasi kita. Kadang kita itu kan gampang banget. Kemarin ada informasi misalnya ibu negara kita, Ibu Sinta yang dikabarkan meninggal. Loh, bukan hanya kabar meninggal yang muncul. Ada orang yang membuat gambar Lembaga UIN Malang dengan gambar rektor mengucapkan bela sungkawa. Coba. Ketika itu saya dengan Pak Rektor lagi bareng di rektorat, tiba-tiba beliau, "Loh, siapa ini? Kok bisa?" Kita, fotonya beliau yang kemudian ditampilkan. Coba, atas nama lembaga universitas menyampaikan ikut berduka cita. Kadang ada orang-orang yang nggak tahu siapa yang buat. Karena itulah jangan mudah nge-share berita sebelum dipastikan. Wa nahyi anitahdisi bikulima sami'a. Larangan untuk menceritakan, kalau bahasa kita larangan untuk nge-share apapun informasi yang kita dengar malam yadun sihatahu sebelum dipastikan validitasnya. Jangan mudah nge-share. Sebelum bisa dilihat dulu, bener tah iki? Ditanya dulu, bener tah? Dulu misalnya Allah yarham Yai Sahal, mantan MUI dan PBNU, pernah di-share bahwa beliau wafat. Akhirnya kita kaget. Untung ketika itu Ustadz konfirmasi ke Fatimiyah, Pondok Fatimah di situ, karena Bu Sahal itu Mbak Yunya Bu Safi. Nah, ternyata enggak. Pernah suatu ketika Ustadz awal-awal di sini, banyak teman-teman dari Gading dan UIN datang ke rumah takziah. Takziah ke Ustadz rumah sendiri, ibu ketika itu ke Jogja. Ada informasi bahwa istrinya Pak Kudori meninggal. Coba,
Loh, kita kan bingung, loh. Kok iso wong-wong padha rame kesini takziah? Loh, kita juga bingung. Kayak bener akhirnya nelpon ini, ibu si telepon gak kena-kena. Ini mana sih? Kita bingung yang di sini bingung. Karena kita, loh, cobalah Anda bayangkan teman-teman Gading, teman-teman ini pada datang takziah, informasinya istrinya Pak Hudori meninggal. Kacau. Ini luar biasa. Padahal yang mati itu, yang meninggal itu istrinya Pak Hudori, wakil wali kota Batu. Mungkin informasinya salah alamat, podo jenenge. Tapi kita sempat grogi. Itulah. Karena itu dipastikan dulu informasinya kayak apa. Kalau ngendika sapa Allah taala wala takfu lan jangan berhenti sapa sira malaisa lan ing barang laisa kang ora ana laka kedue sira bi iklan ma apa ilmun. Ayat ini luar biasa mengingatkan kita. Allah taala mengingatkan kita begini, jangan pernah berpegang pada sesuatu laisa laka bi ilmun yang kamu tidak ketahui secara pasti. Jangan percaya kepada informasi yang kita belum pasti kebenarannya. Jangan mudah percaya. Sekarang apa yang nggak bisa dibuat? Jangankan foto, video aja loh bisa dibuat, gitu kan? Karena tuh, weekend video nih. Kalau Anda yang di rumah suami istri, moro-moro dikirimi video nggak jelas dari mana, istrinya sama siapa, bener tak? Kan harus ini videonya jelas, tapi apakah itu valid atau tidak? Nah, Allah Ta'ala mengatakan jangan pernah berpegang pada malaisa laka biilmun, pada sesuatu yang kamu enggak paham atau kamu tidak valid. Kenapa? Inna sam'a, karena sam'a itu apa? Pendengaran, wal basara lan penglihatan, wal fuad lan hati, kulun, maka masing-masing ulaika kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang kita share itu tidak berhenti. Apa yang kita share akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu sering Ustaz sampaikan, jangan mudah nge-share berita yang kadang enak yang berita provokatif. Gambar opo, terus kemudian tulisannya mesti ada di bawah, viralkan. Gitu kan? Coba, kenapa kemudian harus diviralkan kalau memang biasanya kan itu provokatif. Karena itu hati-hati, karena apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita share, apapun yang kita bagi, kata Allah, kana anhu mas'ula, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Bahwa mereka akan yang membuat yang nggak benar itu akan menerima akibatnya, iya, tapi kan kita juga sama ketika nge-share sesuatu yang nggak benar. Kalau ketika Allah Ta'ala ma yalfidu, tidak ada sesuatu yang diucapkan, min kaulin dari kaul, yalfidu tidak ada yang dilafadzkan min kaulin dari ucapan, ilaladaihi, kecuali ono ngarepe yalfidu sapa raqibun, malaikat raqib dan atid. Kata Allah lagi, tidak ada apapun yang kita ucapkan kecuali di situ ada yang mencatat, yaitu raqib dan atid. Dulu ketika masih ada GPS belum kayak kita yang sekarang Android bisa. Dulu Ustaz tuh punya GPS karena kalau kemana-mana biasanya kita sendiri. Lak nyopir dhewe, kabeh penumpangnya turu. Karena kita suami yang baik. Ya udah tidur mah, nanti kalau udah nyampe nanti dibangunin. Atau nanti ketemu warung, nanti dibangunin. Karena nyopir sendiri kadang bingung beli GPS. Kemudian kita setting, ada penumpang keluarga itu yang ikut. Kok iso ya menunjukkan belok kanan, belok kiri. Beliau tuh heran banget, apalagi suaranya perempuan. Itu kan suaranya kan suara perempuan. Karena itu kita goda nih, karena dulu dia pernah saya ajak pulang ke rumah nih, sehingga dia tahu mana arah rumah kita. Cobalah kita mikir,
GPS itu dengan bantuan satelit dia bisa tahu kemana yang akan kita tuju. Coba, apalagi kalau malaikat. Sehingga nggak ada satupun yang terlewatkan. Sehingga jangan pernah berpikir, Ustaz, saya itu sedekah, nggak ada orang satupun yang melihat. Kira-kira kecatat nggak ya? Nggak ada sesuatu yang tidak tercatat. Tidak ada yang lewat. Mayal fidu min qaulin. Tidak ada lafaz, tidak ada ucapan, tidak ada tulisan, tidak ada perilaku yang tidak terawasi oleh raqib atid. Qala ngendika sapa Allah taala, inna rabbaka sak temene pangeranmu iku labil mirsad, zat yang mengawasi. Yang mengawasi kita itu bukan hanya raqib atid, Allah taala pun tahu. Sehingga tidak pernah ada apapun yang terlewatkan. Semua akan direkam, semua akan terekod, dan semua akan dimintai pertanggungjawaban. Rawaina fi sahih Muslim an Hafiz ibnu Asim at-Tabi'i al-Jalil an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kafa cukup bil mar'i dengan seseorang apane kadziban, dustane. Kata Nabi, cukuplah orang itu dianggap sebagai pendusta. Coba, ayu hadisa, yang menceritakan sopoman biku 5 kelawan segala sesuatu sami'a yang mendengar sopoman. Kata Nabi, kalau itu kita gampang cerita tentang apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, biasanya akeh goroe. Biasanya kan ditambah-tambahi. Enek toh? Wong sing ceritanya lebih heboh daripada kenyataannya. Saking seneng cerita dan pintar cerita. Dulu kita punya di pondok itu punya teman sekamar. Lah cerita itu koyok nyoto banget. Dia pulang kemudian cerita habis lihat film. Pokoknya film itu apik, bagus banget. Kita tuh tertarik banget. Kok ketoknya apik, besok kita ikut nonton. Lah kok ngene. Karena dia yang marketingnya bagus. Jadi orang yang biasanya gampang menceritakan segala sesuatu yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu mesti akan banyak bumbunya. Kalau akeh bumbune biasanya akeh dustane. Karena itulah kita dulu ngaji hikam, salah satu indikator orang yang nggak pinter itu dia akan mudah menceritakan apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar, apapun yang dia perhatikan. Karena tidak semua yang kita perhatikan itu bisa diceritakan, toh. Tidak semua yang kita lihat perlu diceritakan. Tidak semua yang kita alami bisa disampaikan. Ada hal-hal yang kemudian itu privasi, ada hal-hal yang ini tidak perlu disampaikan karena konteksnya beda. Sama dengan apa yang Anda diskusikan di tingkat fakultas, di tingkat sarjana, tidak mudah begitu saja diceritakan misalnya pada anak-anak yang belum pada tingkat itu. Kalau Anda belajar teori psikologi, teori fisika, kemudian kan nggak mungkin itu diceritakan oleh anak SD. Bukan berarti salah, tetapi kan beda konteksnya. Tidak semua hal yang kita ketahui itu bisa diceritakan. Justru orang yang senantiasa ngumbar cerita, itu menunjukkan dia bukan orang yang pinter. Itu kalau hikam. Kalau Kanjeng Nabi bukan hanya pinter, orang yang mudah menceritakan sesuatu yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia perhatikan, itu mesti kadziban. Orang itu mesti banyak bohongnya. Rawahu Muslim min tarafaini, min tariqaini saking dua jalan. Imam Muslim menceritakan hadis ini, meriwayatkan hadis ini dari dua jalur. Yang pertama dari jalur tadi, Hafiz ibnu Asim dari Abu Hurairah. Wasani an Hafiz ibnu Asim anin Nabi. Ada dua jalur, hadisnya podo. Yang satu dari jalur Abu Hurairah, yang satunya selain Abu Hurairah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan hale hadis mursal. Masih ingat ya belajar ulumul hadis yang di kampus itu semester berapa? Semester 2.
Anda udah lupa. Hadis mursal itu hadis yang dia tidak menceritakan tingkat sahabat. Jadi dari cucu langsung ke mbah, dari tabiin langsung ke nabi, padahal tabiin nggak ketemu nabi. Dari cucu kita sering loh, bukan sering ya, tidak jarang orang itu kemudian seolah-olah misalnya kalau di Pasuruan atau daerah kita, yang saya dengar dari Kola Waliullah Mbah Hamid, gitu kan. Padahal dia belum tentu pernah dengar dari Mbah Hamid, karena Mbah Hamid kan sudah wafat lama banget. Seolah-olah kemudian dia mendengar sendiri tanpa menceritakan dia mendengarnya dari mana. Itu berarti hadis enggak, sanatnya enggak nyambung. Kode mbak Anda mahasiswa UIN misalnya, terus kemudian dulu ada pernah besar misalnya ada tokoh rektor sebelumnya Pak Imam. Menurut Pak Imam gini, kayak seolah-olah Anda tahu, Anda mendengar, padahal Pak Imam kan sudah pensiun. Tapi tidak cerita Anda dengarnya dari mana. Orang yang tidak menceritakan sumbernya itu berarti sanadnya tidak mutasil. Itu kalau hadis. Garap skripsi sering juga begitu. Ngutip neng catatan kaki, tapi sebetulnya dia nggak tahu bukunya. Ono nggak itu? Ada yang maaf yang tersinggung. Skripsi dadi rujukan yang ngereni, tapi sebetulnya nggak pernah moco. Apa yang halus? Ini edisi bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia. Saya dibaca bahasa Indonesia sebetulnya, tapi rujukannya pakai bahasa Inggris. Nah, itu betulnya ya nggak sahih. Itu sama. Itu berarti sanadnya nggak benar. Kalau hadisnya berarti nggak sahih. Kalau dalam bahasa akademik, itu berarti rujukannya juga nggak benar. Jadi sama. Ini ada hadisnya dua. Yang satu model mursal, lam yadhkur, yang tidak menyebutkan sapa hafaz Abu Hurairah ing Abu Hurairah. Faqad dama tapi fakut dima, fatukot damu mongko didahulukan apa riwayat man. Riwayatnya seseorang asbata yang menetapkan Abu Hurairah. Fa inna ziyadah sak temeni tambahan minasikoti saking orang yang dipercaya iku makbulatun, bisa diterima. Riwayat yang diterima adalah ketika Anda merujuk, kalau Anda tidak mau coba buku aslinya, yang Anda rujuk misalnya buku asli ini bahasa Inggris, yang Anda rujuk itu skripsinya kakak kelas, ya Anda bilang menurut tokoh yang bahasa Inggris tadi sebagaimana yang dikutip oleh, mestinya begitu. Ilmu hadis, ulumul hadis mengatur itu. Kalau nggak tahu sendiri ya jangan bilang seolah-olah kita kenal. Ya kita harus jujur, ini loh bukan dari saya, ini saya mendapatkan dari ini dari itu, sehingga jelas. Itu aturan akademis banget. Sehingga ulumul hadis itu sangat akademis. Jauh sebelum aturan main rujukan, footnote, innote, dan macam-macam, diskusi skopus yang harus rujukan mapan, ulumul hadis sudah mengajarkan validitas rujukan. Sehingga melahirkan ada yang valid, sahih, hasan, dhaif. Wa hadza huwa iku al-madzhabu, pendapat al-mukhtaru yang dipilih, as-sahih alladzi alaihi sapa ahlul fikih, ini yang disepakati oleh para fikih wal usul al ulama usul fikih wal muhaqqiqun, dan orang-orang yang mentahqiq memastikan minal muhaddisin dari ahli hadis. Anal hadisa nalika sak temene hadis iku idza ruwiya nalikane diriwayataken min thariqa ini dari dua jalur, ahaduma utai salah satunya iku mursalan wal akharu mutasilan ya kudima, mongko didahulukan apa al mutasilu yang mutasil. Kalau dalam ilmu hadis, kalau ada hadis yang mutasil, yang satunya tidak mutasil, maka yang didahulukan yang mutasil. Kalau Anda menulis skripsi, ada rujukan dari buku yang ditulis oleh seorang doktor, yang satunya ditulis oleh S2, satunya skripsi, maka kita dahulukan yang doktor. Itu ada etika penulisan akademik. Kalau Anda skripsi, maka karena Anda itu tingkat skripsi, maka Anda tidak boleh merujuk pada buku yang ditulis oleh di bawah adik kelas Anda. Misalnya Anda menulis skripsi,
maka Anda tidak boleh ngerujuk blog. Yang blog itu ditulis oleh sesama mahasiswa. Wong skripsi kok rujukan blog kabeh. Maka itu tidak valid. Minimal Anda boleh merujuk yang telah ditulis oleh orang yang telah lulus atau di atasnya. Kalau Anda yang buat tesis, ini yang mau tesis, maka Anda tidak boleh merujuk buku yang ditulis oleh alumni S1. Minimal harus S2. Kalau Anda ngambil S3, menulis disertasi, maka Anda harus merujuk buku yang ditulis oleh doktor. Kalau S2, enggak qualified. Itu diajarkan dalam etika kita. Kadang bukunya 1-2 sing akeh blog pribadi, padahal itu tugas makalah semester loro, semester 1. Padahal Anda senior. Ya, lah itu kan enggak enak. Yang senior yang mau gawe skripsi. Nah, itu harus jelas, itulah kualifikasi sumber rujukan. Nah, di sini juga diajarkan kalau ada rujukan yang satu mutasil, satu valid, yang satunya mursal, didahulukan yang mutasil. Wa hukima lan dihukumi bisihatil hadisi. Nah, sementara yang mursal itu bisa dihukumi sahih kalau ada pendukungnya. Wa jaza lan boleh apa al-ihtidaju berargumen bihi kelan hadis fi kulli syai'in kelan segala sesuatu minal ahkami ghairi wallahu a'lam. Itu etika di dalam dunia akademik, di dalam ulumul hadis juga sama. Wa rawaina fi sahih Muslim an Umar bin Khattab radhiyallahu an bihasbil mar'i, ini Umar yang ngendika Umar tercatat di dalam Muslim juz 1 halaman 11. Kalau yang tadi kan Nabi yang kafa bil mar'i kadziban. Orang itu dianggap sebagai pendusta kalau dia gampang menceritakan segala sesuatu yang dia dengar. Senada dengan itu Umar bin Khattab juga mengatakan gini, bihasbil mar'i, sesuai dengan tingkat seseorang minal kadzibi saking dustane, maksudnya orang itu dusta atau tidak, atau intensitas kedustaan seseorang itu diukur berdasarkan banyaknya ucapan yang dia sampaikan. Semakin dia banyak cerita, berarti kemungkinan dusta semakin besar. Semakin dia sedikit cerita, kemungkinan dia dusta semakin kecil, karena dia jarang cerita. Itu kan? Kita nggak ngomong, jadi pendiam itu enak dan bagus. Paling nggak, lah kita gak sering ngomong kan gak ketok toh, lah kita nggak paham. Nah, diskusi kok meneng aja mbak, karena menang itu bisa pinter, bisa ngerti, bisa nggak ngerti, gitu kan? Jadi ya ada orang yang ngerti diem aja wes, oh wes biasa saya udah dengar. Ada yang diem tapi nggak ngerti, ada. Tapi dengan diem itu ya nggak ngerti, kita kan ketutupan, kan nggak tahu toh. Tapi lagi ngomong pisan keliru. Biasanya maaf mahasiswa baru, apakah di pasca atau di sarjana, kan sih seneng apa ya, mengekspresikan dirinya. Tapi kalau bacaannya bagus itu akan kelihatan. Tapi kalau saran Ustadz, Anda harus banyak baca dan banyak menyampaikan pendapat. Karena kita tidak akan dengar apa yang Anda baca kalau Anda tidak menceritakan. Saya nggak tahu toh yang Anda baca, apakah tadi malam Anda belajar atau tidak, kan kita sebagai dosen nggak tahu. Kita tahu itu kalau Anda kemudian aktif dalam diskusi. Kalau Ustadz kan delok diskusi jalan, itu kita sudah bisa menilai iki A, iki B, iki C, iki D, iki E. Kalau Ustadz kan nilai bisa E. Ya, kita kan orang baik, jadi mesti bervariasi. Mulai A sampai E. Biasanya terkenal banget. Ada moro-moro mahasiswa datang, Ustadz, bucin banget. Oh, kenapa kamu kok ini? Saya dengar dari kakak kelas tuh, Ustadz killer banget. Mosok sih? Kayaknya kita baik-baik aja. Itu mungkin salah paham. Tapi yang pasti kita, karena kalau Ustadz gini, kita tidak mau dolim, ngasih nilai yang tidak sesuai dengan kapasitas masing-masing.
Kalau dia mendapat A, saya kasih B, kan saya dolim. Kalau saya ngasih C padahal dia E, misalnya, itu kan nggak benar. Karena itu Ustaz mesti baca, jangankan S1, sampai S3 sekalipun, ngajari teman-teman S3, saya baca, saya ngasih catatan. Saya silahkan diperbaiki, setelah diperbaiki saya baca lagi. Sehingga saya tahu benar tah orang ini memperbaiki atau tidak. Mesti kelihatan. Yang kemarin ada rame-rame datang ke rumah, gawe nyetornya tugas lagi. Saya masih ingat catatan saya untuk dia apa. Akhirnya kan dengan ketawa-ketawa sambil menahan diri. Ayah cerita bahwa ini sudah diperbaiki dan seterusnya. Kita itu belajar dengan serius, bukan sekedar pokoknya gawe. Kita harus baca, kita harus belajar menulis dengan baik. Itu penting. Umar bin Khattab mengatakan bihasbil mar'i minal kadhibi ayu hadisa. Ento cerita sepoman bikulima kelan segala sesuatu sami'a. Maksudnya kebohongan seseorang itu akan sejalan dengan banyaknya ucapan yang dia sampaikan. Semakin banyak ucapan, semakin banyak bohong biasanya. Karena orang yang banyak ngomong itu biasanya nggak terkendali. Apalagi kalau disupport, oh iya bener mbak, itu langsung tambah lagi toh, bumbunya tambah akeh, akhirnya kita nggak sadar bohongnya banyak. Masih ingat ngaji Minah Husaniyah, kita diajarkan siapa yang banyak ngomong biasanya banyak dusta. Kalau banyak dusta maka akan banyak dosa. Kalau banyak dosa maka kita akan membuat hati kita menjadi keras. Kan begitu toh. Makanya uang itu hatinya keras biasanya bisa ibadah nggak mudah. Jadi mau semangat ibadah itu nggak mudah. Makanya kan kita masih ingat ngaji Minah Husaniyah. Asadili mengajarkan kalau kita malam hari kok susah bangun, maka lihatlah apa yang kita lakukan kemarin seharian. Mungkin ngerumpi, mungkin apa, karena kemudian itu dampaknya. Oke. Intinya adalah marilah kita belajar menjaga ucapan kita sehingga tidak jatuh pada bohong. Rawainah fi sahih Muslim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu mislahu. Itu dari asar sahabat Umar bin Khattab. Rawainah fi Sunan Abi Dawud bi isnadin sahih. Ini ada hadis lagi yang disampaikan oleh Sunan Abi Dawud bi isnadin sahihin dengan sanad sahih an Nabi Mas'ud au Hudzaifah ibnu Yaman qala Rasulullah sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi salmatiyatur rajuli, seburuk-buruknya kendaraan seseorang itu za'amu. Za'amu itu istilah yang dipakai oleh Nabi. Za'amu itu kita ngomong tanpa referensi, ngomong tanpa dasar. Jadi sakarepe dhewe itu za'amu. Nabi mengatakan ucapan yang tanpa dasar, ucapan yang tanpa literatur. Kalau kita nulis skripsi, ucapan tanpa tulisan tanpa literatur, tanpa rujukan valid, itu za'amu. Za'amu itu seburuk-buruknya tulisan. Seburuk-buruknya tulisan, seburuk-buruknya karya ilmiah, seburuk-buruknya skripsi, tesis, disertasi adalah tulisan yang kita lakukan tanpa rujukan valid. Itu kalau bahasa kita begitu. Lain Nabi mengatakan bisal mutiyatu matiyatur rajuli za'amu. Seburuk-buruknya perilaku seseorang adalah orang yang ngomong tanpa dasar. Kalau bahasa kita, seburuk-buruknya skripsi adalah karya akhir yang tanpa literatur yang valid. Maka bahasanya jadinya gitu. Kalau nanti ke sepala Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi fima ing dalam barang rawainahu anhu fi ma'alimis sunani, yang dalam kitab Ma'alimus Sunan bisa dilihat juz 5 halaman 254. Aslu hadal hadisi, ini menurut sarahnya hadis ini di dalam yang oleh Abu Sulaiman,
Aslu hadal hadis utai dasar hadis ini, hadisnya Nabi tadi, yaitu bi salmatiyatur rajuli za'amu, iku anna rajula satemene seseorang iku idza aroda nalikane menghendaki sapa seseorang aldzna ing berangkat fi hajatin ing dalam kebutuhan ausaira utawa ing perjalanan ila baladin maring negara raqiba mongko akan naik sapa man matiyatan ing kendaraan. Biasanya kita kalau mau jalan mau kemana kita butuh kendaraan. Wasaro lan berjalan sapa man dengan matiyah tadi hataya beluho sehingga sampai sapa man hajat tahu ing kebutuhane man. Wasyabbaha mongko kemudian menyerupakan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ing barang yuqaddamu yang disampaikan yang mengantarkan arrajula ing seseorang amama kalamihi ing ucapane man wa tawassal lan menyampaikan bihi kelawan kalam ila hajatihi maring kebutuhane man mikaulihim. Nabi mengistilahkan kendaraan ucapan itu dengan kendaraan karena ucapan itulah sarana kita untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Anda ingin menyampaikan apa toh kalau komunikasi? Kalau Mbak saya pengen gorengan, agar yang kita ajak ngomong tahu bahwa kita pengen gorengan itu disampaikan dengan komunikasi. Komunikasi yang kita lakukan adalah dengan verbal, dengan ucapan. Karena itulah ucapan itu dianggap sebagai kendaraan untuk mengantarkan pada tujuan yang kita inginkan. Nabi menganalogikan ucapan itu dengan kendaraan tadi. Kendaraan yang paling buruk adalah ucapan yang tanpa dasar. Za'amu fi qaulihim za'amu ing lafaz za'amu bil matiyati kawan kendaraan. Wa innama yuqalu lan ing pasti diucapaken apa to za'amu itu definisinya apa? Za'amu fi hadisin, za'amu itu definisinya adalah fi hadisin ing dalam ucapan la sanadalahu yang tidak ada sanadnya, tidak ada dasarnya, wala sabata dan tidak ada ketetapan kebenarannya. Jadi ucapan yang tidak berdasar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan itulah za'amu. Sehingga Nabi mengatakan orang yang suka ngomong tanpa dasar dan tidak bisa diverifikasi kebenarannya, maka itulah seburuk-buruknya orang. Karena itulah hati-hatilah kita menjaga ucapan, menjaga update status, menge-share update status. Pastikan bahwa apapun yang kita share itu valid. Innama huwa aing pastine utawi za'amu iku syai'un yuhka yang diceritakan ala sabilil balaghi yang ngatasi jalan untuk mencapai sesuatu. Dzamma mongko apa dzamma itu? Menganggap buruk sopaan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal hadisi saking ucapan ing barang hadza iki apa sabiluhu mahadza sabilu yang jalannya tidak seperti yang disampaikan wa amaro lan perintah sapa Nabi bitawassuki kelawan memastikan bima ing dalam yahkihi yang menceritakan sapa manhu ing ma wa tasabbuti lan memastikan kepastiannya, memastikan kebenarannya fi ing dalam ma. Nabi sangat mengecam ucapan yang tanpa dasar dan tidak bisa diverifikasi. Karena itulah Nabi memerintahkan apapun yang kita ucapkan itu benar dan bisa dimintai pertanggungjawaban. Apapun yang kita share di dalam sosial media itu benar dan bisa dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai kemudian kita nge-share sesuatu yang enggak benar. Karena itu falayarwihi mongko tidak boleh meriwayatkan, menceritakan sapa manhu ing ma hatta yakuna sehingga ana sapa man iku makzuwan yaitu orang yang telah merasa benar ila sabatin maring kepastian validitas. Jadi kalau kita ingin nge-share maka kita sudah memastikan bahwa yang kita share itu benar. Jangan pernah nge-share informasi yang enggak valid. Itu
karena itu akan dimintai pertanggungjawaban. Apapun itu nanti pada kita sendiri. Bahwa orang yang membuat isu itu salah, ya dia akan menanggung dosanya. Tapi ketika kita ikut-ikutan nge-share, maka kita juga akan dimintai pertanggungjawaban. Hadza kalamul Khattabi. Ini adalah penjelasan Imam Al-Khattabi wallahu a'lam bishawab. Baik, nanti kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Rabbana bima lam tana rabbi alimna alladhi fa'una rabbi fa'inna wa faqihana wa tarawati lana bihi Rabbana fa'inna bima lam tana rabbi alimna alladhi fa'una rabbi fa'inna wa faqihana wa tarawati lana bihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.